Halo teman-teman, aku mau berbagi pengalaman menginap di Villa Song satu ini. Sekilas kalau teman-teman lihat, nggak ada yang salah dengan villa ini. Ada kolam renang, tempat duduknya banyak, tempat tongkrongannya juga banyak, terus berasa homey banget. Tapi jangan salah, menurut aku owner dari villa ini jahat banget. Sampai-sampai ya, aku tuh kepikiran, apa aku cabut aja dari villa ini. Aku relain deh uang yang udah aku bayarkan. Kenapa bisa gitu? Yuk tonton terus video ini sampai habis. Jadi kalian bisa tahu apa yang aku rasain. Terus nanti aku juga mau kasih tips biar nggak kejadian sama seperti yang aku rasakan ini. Tujuan dari video ini itu aku mau berbagi pengalaman serta tips agar kalian tidak melakukan hal yang sama seperti aku lakukan. Percayalah, sangat nggak enak banget di posisi ini, apalagi kalian itu sedang liburan. Waktu itu aku beli di booking.com, kalian bisa lihat sendiri namanya. Nah, ini harganya untuk per malam. Dan kalau kalian lihat ya, skor ratingnya itu lumayan tinggi loh. Tapi ini tuh skor yang tidak jujur, alias customer itu dimintain kasih skor tinggi. Ini alasan kenapa aku bisa terjebak di hotel ini. Fasilitas yang mereka cantumin ini banyak yang song alias palsu. Dan sampai detik ini pun mereka tidak mengeditnya. Dia berani bilang bahwa dia itu punya private pool, kolam renangnya punya 2, terus servis-servis yang super banyak yang mereka tawarkan. Padahal yang ditulis sama dia itu fake alias palsu. Tips yang pertama, kalian cari nih lokasi villa atau hotel kalian. Dari sini pun juga sebenarnya bisa ngebandingin harga sekitaran hotel. Terus kemudian kalian itu buka Google Maps, kalian telusurin alamat dari villa yang mau Anda booking ini. Nah, aku terjebak di sini gara-gara di Google Street itu nggak update, ada hanya di tahun 2022 ini. Asumsiku begini, karena dia villanya baru, terus lokasinya bisa dibilang kan agak kurang strategis. Jadi mereka itu menawarkan dengan servis yang oke, atau fasilitas villa yang oke lah. Makanya aku tetap pilih villa ini sebagai tempat aku menginap. Dari sini aku mau cerita pengalamanku menginap di villa ini. Jujur ya, first impression dari pertama kali lihat villa ini agak kaget sih, karena pagarnya pun kayak begini. Dan ini langsung ke jalanan loh. Dan di villa ini tuh hanya dijaga satu pembantu saja. Jadi nggak ada security atau apa, hanya cuma satu pembantu. Jatuhnya seperti kos-kosan. Desain kamarnya menurut aku itu bagus sih, berasa banget homey-nya. Untuk kamar sendiri, aku itu pesan yang standar twin room. Di website booking.com itu tertulis 20 meter persegi. Tapi jujur, bagi aku berasa ini tuh sempit banget. Biar kalian dapat gambarannya, aku jelasin sedikit nih. Queen bed ini sebagai patokan ya. Queen bed sendiri punya lebar sekitar 160 cm. Kemudian sisa kanan kirinya itu sekitar 40-50 cm, yang mana berarti lebar dari ruangan itu adalah 2,5 meter. Kemudian kalau panjang dari queen bed ini 2 meter, berarti panjang dari kamar ini sekitar 3-3,5 meter. Inilah alasannya kenapa aku bilang ini tuh bukan villa ataupun hotel, melainkan ini tuh kos-kosan. Walaupun udah merasa tertipu, aku tetap berusaha untuk menikmati suasana di sini. Tetapi ternyata kamar mandinya pun juga bermasalah. Kalau kalian lihat sekilas, nggak ada yang bermasalah kan dengan kamar mandi ini? Malah bisa dibilang terlihat sangat estetik. Ada bathtub tersedia di kamar mandi ini. Terus ada juga shower yang di bawahnya itu ada hiasan batu-batu putih seperti ini. Terus masalahnya apa nih di kamar mandi yang estetik ini? Biar fair, aku cerita dulu kelengkapan yang ada di kamar mandi ini. Kamar mandinya itu bisa dibilang lebih luas daripada kamar tidur kita. Nah, di samping belakang pintu itu tersedia kloset untuk pup. Di sampingnya ini ada kayak lemari kecil lengkap dengan safe deposit box yang kecil, terus gantungan-gantungan baju beserta handuk-handuknya. Tepat di depan lemari kecil ini tersedia wastafel dan perlengkapan mandi seperti sampo, body wash, gelas, serta sikat gigi. Lengkap juga dengan hair dryernya. Kamar mandinya terlihat sangat estetik kan. Tangga ini berfungsi untuk gantungan handuk. Terus di atasnya juga banyak banget
hiasan-hiasan yang dari tanaman hidup seperti ini. Terus di pojokannya juga ada lagi nih hiasan dari tanaman hidup seperti ini. Sayangnya pemilik dari kos-kosan ini itu lebih mementingkan nilai estetik daripada fungsi dari kamar mandinya tersebut. Kenapa aku bilang seperti ini? Kan ini ada bathtub yang super gede. Terus mereka juga menyediakan air panas. Kamu tahu air panasnya itu hanya bisa mengisi seini aja, segaris tanganku ini. Selanjutnya ini yang keluar ini semuanya air dingin. Kenapa kayak gini? Bisa dibilang ownernya itu pelit. Water heater yang mereka sediakan itu literannya itu sedikit. Masalah kedua di kamar mandi. Untuk showernya itu juga terkena dampaknya dari air panas. Kan air panas itu kan kapasitas liternya itu dia ambil yang kecil. Jadi kalau kalian suka siraman air panas, itu hitungan beberapa menit juga udah habis air panasnya. Nah, masalah di shower ini juga bukan air panas aja. Dia itu salurannya menggenang. Jadi kalau misal kalian mandi agak lamaan, ini itu menggenang di bebatuan ini sampai luber keluar. Jatuhnya seperti ini. Ini tuh lubernya sampai ke depan wastafel loh ya. Jadi benar-benar kacau sih menurut aku ini. Beberapa kali aku mengucapkan bahwa ini tuh estetik, tapi sebenarnya nggak seestetik itu. Karena ada kayak ventilasi yang ditutup dengan triplek dan paku seperti ini. Berasa kayak gimana ya? Kalian mau estetik, tapi kayak gini. Nggak dapet gitu loh aku. Terus lucunya lagi nih, di belakang sini ada dua ventilasi. Nah, ventilasi ini terhubung sama kamar mandi pembantu. Jadi kalau kalian sedang mandi atau pembantunya sedang mandi, kalian bisa denger. Tips kedua, kalau kalian liburannya agak singkat, kalian lebih baik cari aman aja. Cari hotel yang review udah banyak. Tapi jujur ya, aku nggak nyangka sih aku tuh bakal kena scam hotel seperti ini. Karena hotel 500 ribuan itu di Ubud itu jauh lebih bagus daripada ini. Dan lokasinya pun udah pada strategis, nggak kayak ini. Ini tuh, aduh, jauh dari mana-mana. Jujur nih, aku tuh kejebak pada review-review kayak gini. Tulisannya skor 8, skor 10. Tapi kalau kalian lihat nih, super kind, very helpful if you need anything. Ini tuh pembantunya. Yang bawahnya, dia bilang staffnya itu baik dan ramah. Bawahnya lagi, bilangnya staff lagi. Nah, kalau yang ini aku bintang 1 dan aku full komplain. Terus ada lagi dari Indonesia juga, katanya sih waktu dia datang itu ternyata masih construction. Terus tetap di charge katanya begitu. Terus yang bawahnya lagi nih, dari orang lain lagi, dari negara lain, dia bilang tetap pembantunya. Intinya yang di highlight orang-orang yang pernah menginap di sini semuanya itu berhubungan dengan pembantunya yang baik, pembantunya yang ramah. Tahu nggak kenapa kok bisa banyak review yang bagus kayak gini? Ternyata ini pembantunya sendiri yang ngomong ya. Ketika tamunya check out, pembantunya itu minta agar di review yang sebagus-bagusnya. Jatuhnya sih semua review ini ya nggak jujur. Aku sih terserah, kalian kalau misal mau mencoba menginap di sini ya monggo silahkan. Tapi hati-hati, ada case di sini pengunjung yang katanya bukan salah dia mecahin kaca, terus diminta cas uang sebesar 1,5 juta. Dan kamu tahu, kacanya itu kaca murahan, bentukannya itu seperti ini. Kalian bisa cek sendiri deh, kaca kayak ginian itu 100 ribuan di Shopee. Aku berasa villa atau kos-kosan ini tuh asal jadi. Dinding di sini tuh cembung, jadi berasa kosong. Kalau kalian pencet, aku takutnya itu dindingnya tuh rompol. Malah nanti yang ada disuruh ganti, rugi lagi. Sumpah, jadi was-was untuk tinggal di sini sih. Kalau aku sih begitu. Gimana kalau kalian? Herannya lagi ya sama si ownernya ini, dia itu berani tulis bahwa villa ini punya private pools dan punya 2 swimming pools. Seperti yang aku kotakin itu merah. Dan kamu tahu poolsnya itu seperti ini.
Aku jatuhnya nggak bisa berkata-kata. Ini tuh cuma satu pools saja, dan ini bukan private. Mari kita lihat ya. Ini pools. Ini jalanan menuju villanya, terus ini kamar pembantu, dan ini langsung jalanan keluar. Jadi kalau kita sedang mainan pools, ada orang lewat, itu orang lewat itu bisa ngelihat kita sedang mainan air. Di mana private-nya gitu loh. Dan pools ini itu sharing ya. Jadi di sini tuh ada 2 kamar. Kalau 2 kamarnya itu terisi, intinya kalian sharing dengan tetangga kalian. Inilah private pool punya mereka. Kalau saya pribadi ya, kalau ngeliat outdoornya mereka, aku akuin tempatnya bagus. Mereka banyak menyediakan tempat untuk berkumpul seperti ini, kursi, terus taman-taman seperti ini. Bahkan mereka juga menyediakan rooftop untuk nongkrong seperti ini. Yang disayangkan adalah kenapa ownernya itu jualan hotelnya itu nggak jujur. Pertama, lokasi dia itu bisa dibilang jelek. Jadi bukan jalanan utama di Ubud. Jadi kita masuk gang dan masuk lagi ke gang kecil lagi. Intinya tempat mereka itu sedikit melosok. Awalnya aku pikir, wah hidden gem nih. Alih-alih dapat hidden gem, ternyata ya dapatnya seperti ini. Dan kalau kalian cari ini, harga 500 ribuan di Ubud itu udah dapat yang lebih bagus banget daripada ini. Menurutku kos-kosan ini tuh banyak banget kekurangan dan harganya overpriced, menipu, banyak banget yang harus dibenahin. Ada tempat sampah di pojokan seperti itu, hingga genteng yang mau lepas seperti ini. Hingga saat ini kos-kosan ini masih dijual loh. Jadi intinya kalian kalau yang mau berlibur harus ekstra hati-hati, berdoalah agar nggak dapat tempat yang seperti ini. Dan aku berharap lagi pada ownernya, ayolah jualan yang jujur lah, jangan seperti ini. Terus fasilitas-fasilitas yang perlu dibenerin lah. Itu kayak genteng mau lepas, ayolah cepet dibenahin, jangan sampai menunggu korban dulu. Dan bisa dibilang ini video pertamaku kritik sekeras ini kepada pemilik hotel. Karena sebelum-sebelumnya aku nggak pernah bikin video yang mengkritik sekeras ini. Terima kasih sudah mau menonton videoku. Aku berharap kalian nggak kedapatan hotel atau kos-kosan yang seperti ini. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa tulis aja langsung di kolom komentar. Dan tolong bantu subscribe juga ya. Terima kasih guys.